Welcome to my class. Please like and subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon to get new video updates. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan pendidikan, yaitu pengelolaan peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian tujuan pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah dan dapat berjalan secara lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Kemudian yang kedua adalah untuk menyalurkan dan mengembangkan kemampuan atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian yang ketiga, untuk menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi dari pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu pengembangan individualitas peserta didik. Jadi dengan adanya pengelolaan peserta didik, mereka dapat mengembangkan potensi di dalam dirinya. Potensi tersebut diantaranya ada kemampuan umum atau yang biasa disebut dengan kecerdasan. Kemudian ada kemampuan khusus, yaitu bisa disebut dengan bakat dan kemampuan lainnya. Kemudian yang kedua, ada pengembangan fungsi sosial. Pengembangan fungsi sosial ini dilakukan agar peserta didik dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan guru, dengan orang tua, maupun dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada penyaluran aspirasi dan harapan, yaitu agar peserta didik dapat tersalur hobinya, kesenangan, maupun minatnya. Kemudian yang keempat ada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Hal ini dilakukan agar peserta didik terpenuhi kebutuhannya dalam menuntut ilmu. Tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu ada analisis dalam pengelolaan peserta didik, yaitu penetapan siswa yang akan dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua ada rekrutmen peserta didik, yaitu proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada seleksi peserta didik, yaitu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, ada orientasi peserta didik atau siswa baru, yaitu mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Yang kelima, ada penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Hal ini dilakukan setelah masa orientasi. Pembagian kelas di lembaga pendidikan berdasarkan kesepakatan yang ada di sekolah tersebut. Lalu yang keenam ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan guru pada saat jam pembelajaran di sekolah berlangsung. Kemudian yang ketujuh ada pencatatan dan pelaporan. Kemudian yang kedelapan yaitu kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik.
Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah mengenai telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti peserta didik. Prinsip dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap pengelolaan secara keseluruhan. Ambisi sektoral pengelolaan peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka pengelolaan sekolah dan tidak boleh ditempatkan di luar sistem pengelolaan sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik harus mengemban misi pendidikan. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan pendidikan harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pengembangan peserta didik. Kemudian yang kelima, harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Kemudian yang keenam, yaitu segala sesuatu yang diberikan ke peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada perencanaan peserta didik. Termasuk di dalamnya ada ukuran kelas, keadaan peserta didik, dan penggunaan kelas secara efektif. Kemudian implementasi dalam pengaturan kelas diusahakan memenuhi persyaratan. Yang kedua, penerimaan peserta didik. Di dalamnya termasuk penentuan kebijakan penerimaan, sistem penerimaan, kriteria prosedur, dan pemecahan penerimaan siswa. Yang ketiga, ada orientasi peserta didik baru. Di dalamnya meliputi pendaftaran, syarat pendaftaran, seleksi, dan pengumuman. Yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Kemudian yang kelima, mengatur pengelompokan peserta didik berdasarkan fungsi persamaan maupun fungsi perbedaan. Yang keenam, mengatur evaluasi peserta didik, lalu mengatur pengendalian kelas. Yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Yang kesembilan, mengatur kode etik pengadilan dan peningkatan peserta didik, yaitu mengenai kedisiplinan. Kemudian yang ke-10, mengatur layanan peserta didik. Sekian pemaparan materi saya mengenai pengelolaan peserta didik. Terima kasih.